Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2786 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita meyakini bahwa Alkitab ini memang tidak ditulis tangan Tuhan sendiri. Yang ditulis dengan tangan Tuhan sendiri itu hanya 10 hukum Taurat. Tapi itu kan sudah dihancurkan oleh Musa ketika Musa turun dari gunung dan melihat Harun bersama dengan orang-orang Israel menyembah pada patung anak lembu itu. Membuat Musa murka, marah, dan dia menghancurkan 2 loh batu yang isinya 10 hukum Taurat yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, Musa kemudian mengganti apa yang telah dihancurkan itu dengan membuat sendiri 10 hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu benar ditulis oleh para nabi, para rasul yang menulis firman Tuhan yang kita baca sekarang ini. Tetapi itu semua adalah pengilhaman daripada Roh Kudus yang mengilhami mereka menulis firman Tuhan yang tetap berlaku, tetap relevan sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bukan hasil pemikiran manusia yang dituangkan melalui tulisan. Tidak. Firman Tuhan yang kita baca itu adalah hasil dari pengilhaman dari Tuhan kepada si penulis. Jadi inspirasinya, sumbernya itu dari Tuhan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa manfaat firman Tuhan ditulis untuk kita manusia? Yang pertama, firman Tuhan dikatakan untuk mengajar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ada untuk mengajar kita. Amin. Mengajar kita untuk mengenal Allah yang benar. Amin. Firman Tuhan ini mengajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita siapa yang harus kita sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi panduan hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat waktu kita masih kecil,
kita sekolah, saudara, memang kita tadinya belum tahu apa-apa. Tapi oleh guru-guru yang mengajar kita, memakai buku panduan untuk mengajar kita, sehingga kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ada untuk mengajar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bisa mengajar kita secara pribadi, privat, ketika kita membaca firman Tuhan. Amin. Tapi memang kadangkala saudara yang dikasihi Tuhan, kita terbatas. Ada yang kita nggak ngerti. Makanya kita perlu pembimbing, perlu guru, perlu diajar oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan paham apa yang menjadi maksud firman Tuhan itu kepada kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin ada pembacaan firman yang saudara tidak mengerti, saudara tanya kepada hamba Tuhan, sehingga saudara mengerti dan paham akan firman Tuhan yang tadinya saudara baca, saudara nggak paham. Melalui pimpinan Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan akan menuntun membimbing saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Tujuan atau manfaat firman Tuhan ditulis untuk kita, untuk mengajar kita. Amin. Supaya kita yang tidak tahu jadi tahu kebenaran. Haleluya. Yang kedua saudara, untuk menyatakan kesalahan. Saudara, firman Tuhan ini kan kemudian menjadi hukum bagi orang-orang Israel. Mana yang benar, mana yang salah, semua ukurannya itu dari firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang absolut itu ada dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita sudah tahu salah, tapi kita nggak mau mengakuinya, sehingga kita bela mati-matian kesalahan kita. Saudara, kalau semuanya pakai ukuran kebenaran firman Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa, sekecil apapun itu. Jadi kalau saudara sudah salah, saudara lebih baik saudara bertobat. Kalau saudara masih membela yang tidak benar, saudara mau membenarkan kesalahan, lalu diukurkan oleh firman Tuhan, saudara akan tahu akibatnya. Lebih baik bertobat daripada saudara akan menyesal tapi terlambat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menyatakan kesalahan. Firman Tuhan mengajarkan jangan pindah-pindah patok rumahmu, patok yang ada di kebunmu, di ladangmu, jangan. Karena saudara akan berurusan dengan Tuhan. Tapi banyak orang-orang serakah di luar sana mau merebut, merampas dengan cara-cara yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, saya banyak menyaksikan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar dan disandingkan dengan firman Tuhan, berakhir dengan apa? Celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah sadar saudara salah, lebih baik bertobat. Ubah kelakuanmu. Amin. Hidup dalam kebenaran. Jangan membenarkan yang salah. Jangan menyalahkan yang benar. Saudara, firman Tuhan ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara mau cari tahu saudara benar atau salah, bandingkan dengan firman. Sudah nggak kita menjadi orang yang sesuai dengan firman? Atau jangan-jangan kita mengaku hamba Tuhan, tapi kita banyak salahnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Biarlah kita yang ditegur oleh firman, kita hidup memperbaiki diri. Amin. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, saudara, manfaat firman Tuhan ini ditulis untuk kita manusia, untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki karakter kita. Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin karakter kita atau kelakuan kita, karena belum tahu kebenaran, hidup kita nggak benar. Kelakuan kita mungkin
jahat sama orang. Kita mungkin orang yang garang, orang yang kejam. Tapi ketika kita menerima kebenaran, firman Tuhan ini yang akan memperbaiki karakter saudara. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya dorong saudara untuk selalu baca firman Tuhan. Karena firman itu kalau sudah ada di dalam kita, itu akan mengubah kita, akan menuntun, akan membimbing kita. Dan firman itu ya akan terus mengarahkan kepada kita, kepada satu karakter yang sangat agung, yaitu karakter Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu saudara cepat sekali tersinggung, cepat sekali marah. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, firman itu ada di dalam diri saudara, itu akan mengerem saudara. Amin. Yang tadinya agak cepat sekali emosi saudara, setelah firman Tuhan menguasai hidup kita, kita memiliki rem-rem itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang hidup baru. Amin. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya sudah pasti hidupnya akan diubahkan. Amin. Tadi sebelum dia menerima Yesus, karakternya jahat. Tapi setelah dia menerima Yesus, ada firman yang hidup dalam dirinya. Hidupnya diubah menjadi karakter Kristus. Dan itu terjadi kepada Rasul Paulus. Dan saya yakin bukan hanya terjadi kepada Rasul Paulus saja, tetapi kepada semua orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bertujuan untuk memperbaiki diri kita. Amin. Yang keempat saudara, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, tujuan dari firman Tuhan ini untuk mendidik saudara, supaya saudara ada di jalan kebenaran. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, betul kita seringkali mengalami hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita mungkin ditolak karena kita percaya Tuhan, melayani Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan ini mendidik kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita kemudian mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Sama seperti yang dialami Yusuf. Kalau kita melihat Yusuf, kehidupannya sangat-sangat menderita. Tapi lihat tujuan akhir. Apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada dia, ternyata untuk kemuliaan Yusuf. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita tahu? Dari firman. Amin. Jadi kalau saat ini saudara menderita, saudara susah, itu semua Tuhan tahu. Dan itu untuk kebaikan saudara. Jangan melihat yang sekarang, tapi lihat tujuan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini akan mendidik saudara dalam kebenaran. Amin. Yang terakhir, yang kelima saudara, untuk memperlengkapi kita menjadi saksi bagi dunia. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Saudara diperlengkapi untuk perbuatan baik. Amin. Haleluya. Saudara harus menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Amin. Makanya saudara, hidup kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan kalau kita masih hidup sama seperti orang dunia, masih main judi, masih minum mabuk, gak karuan saudara, masih pakai narkoba, masih punya selingkuh dan sebagainya. Mana kita mau menjadi saksi bagi dunia ini kalau kita masih hidup sama seperti orang dunia?
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus menjadi saksi bagi dunia ini. Kita harus jadi terang. Amin. Makanya hidup kita harus jadi terang Tuhan. Jangan hidup dalam kegelapan. Harus jadi terang supaya menjadi saksi Tuhan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Amin. Hari ini kita belajar, saudara, apa sih manfaat firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Manfaatnya yang pertama apa? Untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kelakuan kita. Keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kelima, untuk memperlengkapi kita menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.